A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mari kita ngobrolin tentang pekerjaan, tentang mencari nafkah, tentang intinya tentang menjadi TKW atau TKI ke luar negeri. Saya sangat menghargai sekali para TKW dan TKI yang ke luar negeri karena mereka itu sangat amat banyak yang mereka korbankan. Dari waktu, dari perjuangan, dari jarak, dari banyak sekali korban yang mereka korbankan untuk pergi ke luar negeri. Intinya dia mengorbankan waktunya. Pastinya ke luar negeri tidak cuma waktu yang singkat. Minimal ya 1 tahun pun kayaknya tidak ada yang 1 tahun, kebanyakan 2 tahun, 3 tahun, ada yang sampai 2 kontrak nanti 5 tahun, 6 tahun, ada yang 10 tahun. Pokoknya bertahun-tahun lah mereka itu pergi meninggalkan keluarganya, meninggalkan negaranya, meninggalkan kampung halamannya. Selain waktu, yaitu salah satunya lagi yaitu mereka mengorbankan perasaannya ketika bahagia kumpul bersama keluarga. Yang belum menikah mungkin mengorbankan waktunya, yang dulu bisa kumpul kepada keluarganya, ayah, ibunya, orang tuanya. Mereka korbankan waktu itu untuk pergi ke luar negeri mencari rezeki, mencari uang, mencari modal ya. Dia korbankan waktu itu. Kalau yang sudah punya istri, lebih berat lagi, dia mengorbankan waktunya bersama istrinya dan keluarganya. Apalagi yang sudah punya anak, dia lebih lagi banyak mengorbankan waktunya yang amat indah di kampung halaman bersama saudara-saudaranya, orang tuanya, ayah, ibunya, mertuanya, istrinya, bahkan anak-anaknya mereka korbankan pergi ke luar negeri untuk mencari rezeki, uang, atau modal lah, atau untuk mensejahterakan keluarga, atau untuk untuk mencari kenaikan taraf hidup yang lebih baik. Mereka tidak salah, tapi banyak sekali apa yang mereka korbankan. Mereka mengorbankan waktunya yang amat sangat lama, meninggalkan keluarganya yang seharusnya mereka bisa kumpul bersama. Faktor ini yang saya garis bawahi, saya garis besar. Kumpul bersama keluarga, ayah, ibu, orang tua, istri, anak. Kenapa ini saya garis bawahi? Karena banyak sekali, tidak cuma 1-2 orang yang pergi ke luar negeri itu dengan niat yang baik, mencari nafkah untuk keluarga atau mencari
taraf hidup yang lebih baik lagi, itu ujung-ujungnya malah yang tadinya pergi merantau, atau seorang suami atau seorang istri yang pergi merantau, yang pada awalnya itu demi keluarga, garis besar untuk keluarga ini lebih baik lagi kehidupannya, malah menjadi keluarga ini hancur berantakan. Banyak yang mengalami kejadian seperti ini. Sebagai contoh ya perceraian yang banyak terjadi karena faktor merantau ya ke luar negeri, khususnya karena waktu yang sangat amat panjang itu pastinya akan banyak godaan demi godaan yang akan menggoda di kedua belah pihak. Yang di rumah pun ada yang tergoda, ada yang menggoda, ada godaan juga. Yang di perantauan pun, yang di luar negeri pasti juga banyak godaan. Pasti di sana banyak yang lebih dari pasangan kalian. Banyak yang lebih keren, banyak yang lebih handsome, banyak yang lebih kaya, dengan uang yang lebih banyak dari pasangan Anda. Mereka mempunyai pekerjaan karena mereka pastinya keluar negeri itu bekerja, mempunyai gaji yang banyak, gaji yang pasti. Dan di saat itu pasti kalian akan, godaan itu sangat amat berbahaya ya. Kalian mesti membandingkan, oh kok suami saya di rumah cuma begitu, dia orangnya begitu, ini ada orang yang mendekati saya di sini orangnya lebih begini dan begitu. Itu godaan yang ada di perantauan. Di rumah pun juga itu banyak godaan. Umpamanya istri di rumah ditinggal suami merantau ke luar negeri, yang di rumah pun banyak godaan karena suami itu ya pastinya ya setiap bulan ya mereka kirim uang, kumpul. Nah yang di rumah ini karena merasa keenaan mendapat uang, mereka merasa sudah memiliki uang, mereka terlena, mereka kadang hidup foya-foya. Kadang mereka di rumah pun ketemu juga orang yang menggoda dia, nanti dia pun terlena didekati lelaki lain, mereka terlena dan mereka menjalin hubungan. Uang sudah dikasih, uang suami yang jauh-jauh merantau ke luar negeri dihabiskan di rumah, ada banyak juga. Sebaliknya pun juga ada. Nah dari faktor inilah saya menyarankan alangkah baiknya kalau kalian sudah berkeluarga, apalagi yang sudah punya istri atau bahkan anak dan istri, merantau ini, pergi ke luar negeri menjadi seorang TKW atau TKI ini jangan menjadi prioritas utama jika kalian itu mengalami desakan faktor ekonomi. Seumpamanya jika kalian itu di rumah itu terdesak faktor ekonomi, merasa cukup, merasa kurang, ingin itu tidak terpenuhi, jangan dulu kalian itu memprioritaskan harus merantau menjadi seorang TKW dan TKI ke luar negeri. Kenapa saya bilang gini? Karena ya itu tadi, di depan saya bilang banyak pengorbanan menjadi seorang TKI dan TKW itu. Dan banyak juga hal-hal yang intinya berangkat demi keluarga malah
menjadi awal dari kehancuran sebuah keluarga. Alangkah sayang sekali. Jadi kalau kita terdesak faktor ekonomi atau apa, kita harus berpikir dulu, kalau bisa kita berjuang dulu di rumah sebisa mungkin, sekuat mungkin. Cari rezeki di rumah, cari pekerjaan di rumah, cari uang lah di rumah. Yang penting kita tidak malas-malasan. Yang bisa bekerja ke sawah ya ke sawah yang giat, yang bisa berkebun yang giat, yang bisa bangunan ya mencari bangunan-bangunan di sekitar kampung halaman, mencari pekerjaan tentang bangunan itu. Yang mereka ahli jualan ya jualan apa di rumah. Putarlah otak kalian semua, niatkanlah pikiran, hati, fisik, tenaga itu memang sepenuhnya kita berusaha di rumah. Karena kenapa? Sebenarnya kalau kita pikir di luar negeri itu capek sekali. Kita tidak tahu waktu di sana itu. Kerja pagi sampai sore, nanti lembur. Ya pastinya orang yang bekerja sebegitu giat, sebegitu jam yang sangat panjang, pastinya mereka saya tidak terkejut dan saya tidak, ibaratnya kalau orang Jawa gumun kalau mereka mendapat uang banyak, karena memang mereka itu memang giat bekerja. Waktu bekerja itu sangat dijadwal. Libur kadang seminggu sekali, kadang bahkan ada yang sebulan sekali. Coba terapkan ilmu yang di luar negeri ini. Kita forsir tenaga, kita niat kerja yang semangat di luar negeri ini sampai pagi, sampai sore, sampai lembur malam. Hari-hari bekerja, kadang seminggu sekali cuti, kadang sebulan sekali cuti. Kita terapkan ilmu itu di rumah. Kalau bisa kita setiap hari bekerja, pagi sampai sore bekerja. Kalau ada bisa lembur seperti di luar negeri, kita lembur juga di rumah itu, di kampung halaman itu. Kita kerja setiap hari, kerja cari kerjaan atau kita jualan setiap hari atau apa. Kita jadwal juga waktu kita dipadatkan oleh kerja dan kerja. Insya Allah kalau kita seperti itu, pastinya kita juga akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya yakin berusaha dan bekerja itu Allah pasti akan membalasnya dengan layak dan dengan pembalasan yang setimpal lah. Pasti Allah akan memberi rezeki kita karena perjuangan kita bekerja di rumah. Kenapa kita selalu mengalami yang namanya bilang kurang faktor ekonomi kalau di kampung halaman, kalau di rumah itu susah, tidak ada kerjaan, kurang faktor ekonomi lah, intinya itu kurang lah. Karena apa? Karena kita terlena di situasi rumah. Kita kebanyakan malas-malasan di rumah, santai-santai, tidur-tiduran. Jangan bandingkan kita yang malas-malasan, tidur-tiduran di rumah, yang tidak ada kerjaan di rumah. Jangan bandingkan dengan orang yang keluar di luar negeri yang selalu setiap hari bekerja. Jangan bandingkan itu. Bandingkanlah orang yang setiap hari bekerja di luar negeri dengan orang yang di rumah juga setiap hari kerja. Berjuang, kerja dan kerja. Mungkin ya namanya rezeki itu tidak bisa dibandingkan ya. Tapi kebanyakan kalau di luar negeri itu memang gaji, uang itu pasti lebih banyak. Tapi menurut saya, seandainya saya di rumah
1 bulan bisa menghasilkan ibaratnya kotor kah 3 juta, bersih bisa dikumpulkan 2 juta, dan di luar negeri kita bisa gaji ibaratnya 6 juta, dan kotornya bersihnya yang kita tabung 4 juta. Saya lebih memilih yang di rumah saja, gaji 3 juta atau hasil 3 juta bisa menyisihkan 2 juta, saya pilih di rumah saja. Kenapa? Karena di rumah kita bisa kumpul dengan keluarga, kumpul dengan istri, kumpul dengan anak, bisa tengok orang tua, bisa ngobrol dengan tetangga, bisa menikmati indahnya kampung halaman, hidup di negara kita sendiri Indonesia, yang pastinya pikiran kita itu amat sangat bahagia, amat sangat bebas, amat sangat lepas. Beda kalau kita ke luar negeri, walaupun kita mempunyai uang banyak, gaji banyak, pasti hati kecil kita itu sedih. Hati kita kecil kita itu kadang kangen dengan keluarga, kangen kampung halaman, kangen ibaratnya tidak lepas lah, seperti kita di kampung halaman ada sesuatu yang mengganjal di hati. Apalagi kalau ibaratnya yang paling sangat menyakitkan, menyayat hati itu mendengar kumandang takbir Hari Raya Idul Fitri. Itu sangat amat hati itu sedih sekali. Memang itu sebenarnya hati kita itu berbicara seperti itu. Kalau bisa, inginnya hati itu ya di rumah kumpul keluarga. Kalau bisa. Jadi itu di pembicaraan yang lumayan panjang ini, intinya berusahalah dulu di kampung halaman. Jangan prioritaskan yang utama. Pergi ke luar negeri itu, mencari rezeki itu tidak hanya harus di luar negeri. Kita harus menimbang, kita harus berpikir keluarga kita, istri kita, anak kita. Jangan cuma melihat orang yang keluar negeri itu mewah hidupnya, enak hidupnya, rumahnya mewah. Jangan cuma melihat hal-hal yang seperti itu, tapi dalami lagi. Banyak juga, bisa dibilang banyak juga orang yang keluar negeri itu keluarganya hancur berantakan, perceraian terjadi, anak menjadi korban. Ada lagi walaupun tidak sampai perceraian, tapi kita melihat suami bekerja keras di luar negeri, tapi istri di rumah jalan sama laki-laki lain dan lain sebagainya yang belum ketahuan. Pokoknya intinya itu perceraian juga. Jangan sampai niat kita untuk keluarga merantau malah menjadi bumerang untuk keluarga kita, kehancuran keluarga kita. Niat kita yang baik, yang kuat, yang keras, yang berani mengambil resiko-resiko untuk pergi ke luar negeri dengan pengorbanan yang sangat amat banyak, terapkanlah sikap itu, hati itu, perasaan itu, kekuatan itu, pengorbanan itu di kampung halaman dulu, sekuat-kuat tenaga kita. Dan semoga kita bisa mencari rezeki yang berkah di kampung halaman, bisa ketemu istri kita, keluarga kita. Semoga kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga keluarga kita tidak hancur, bisa sakinah, mawaddah warohmah sampai tua nantilah, sampai maut memisahkan. Kalau buat yang lajang, saya sarankan boleh
boleh keluar negeri, tidak apa-apa. Tapi ya itu pembahasan di lain waktu saja, karena ini sudah 20 lebih menit. Dari itu sekian dulu video dari saya. Semoga ada ilmu, ada manfaat buat diri kita, buat keluarga kita. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.